Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Lanusia Channel pada pagi hari ini. Suasana pagi yang cerah teman-teman ya. Beberapa hari ini mendung, gerimis. Pagi hari ini suasananya memang cukup cerah. Mudah-mudahan teman-teman sahabat setia Lanusia Channel tentunya dalam keadaan sehat, segar bugar, bahagia tentunya dalam keluarganya, dimurahkan segala rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Oke teman-teman, tidak berlama-lama, pagi hari ini saya akan membahas kelapa sawit varietas Yanganbi teman-teman. Oke teman-teman. Teman-teman, sahabat petani, para subscriber dimanapun berada, saya ini mengelola yang sawit 20 hektar ini selalu dalam hati bertanya-tanya, kenapa sawit ini kok lain daripada yang lain ya? Tumbuhnya subur, kemudian buahnya ini seperti ini teman-teman ya, banyak. Nah, aku menanyakan kepada pemiliknya karena pemilik ini jauh ya teman-teman ya, di kota sana ya, perjalanan kalau naik mobil sekitar 7 jam dari sini ke Ketapang ya. Jadi saya menanyakan, Pak, ini varietasnya apa Pak, kok sawitnya bagus? Ini sawitnya unggul Pak, tapi saya sendiri varietasnya yang tepatnya apa tidak tahu. Jadi saya selalu bertanya-tanya, tak tengok kok saya mengelola sawit ini banyaklah varietasnya. Ada Topaz, ada Marihat, ada Longsum, ada Sebija 5, ada Simalungun. Banyak teman-teman ya, saya ada Marihat lagi ya. Saya menjumpai ini lain daripada yang lain teman-teman ya. Setelah saya ini menyulam kemarin kan saya sudah upload ya, menyulam sawit ya di blog ini, di tanaman yang ini juga. Saya tidak sengaja ini teman-teman pas gali tanah itu di yang bekas mati ini. Nah, saya menemukan ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Ini sertifikat istilahnya bibit unggul teman-teman ya, yang setiap pokoknya biasanya disertai ini label ini teman-teman kalau sawit menang benar-benar sawit unggul. Nah ini teman-teman ya, setelah saya baca ini teman-teman ya, yang ini teman-teman ya, ini teman-teman ya bisa melihat itu kan. Ini rupanya varietasnya tuh DXP Yanganbi ya. DXP kan singkatan itu teman-teman ya, Dura disilang dengan Pesipera ya, menghasilkan Tenera ya. Turunan-turunan Tenera itu banyak sekali varietasnya, tergantung di mana tempatnya penelitian, pengembangan bibit ataupun pengelolaan bibit dari bibit unggul itu masing-masing beda. Simalungun ya tentunya di daerah Sumatera Utara, Marihat dalam sekali, kemudian di tempat-tempat lain. Jadi itu sama saja, DXP itu Dura disilang Pesipera, nah menghasilkan Tenera. Nah ini setelah saya mendapatkan informasi dari beberapa sumber teman-teman ya, varietas ini varietas yang paling bagus di antara tenera-tenera yang lain. Nah, ini terbukti saya bertanya-tanya teman-teman ya. Ini teman-teman ya, saya sambil jalan. Ini teman-teman. Jadi ini padahal sawit ini baru umurnya 34 bulan. Kenapa kok baru segini Pak D? Sawit umur 34 bulan seharusnya kan sudah panen. Nah ini sebenarnya varietas karakter varietas yang ambil sendiri, sepengetahuan saya ini 30 bulan itu sudah bisa panen teman-teman. Kenapa ini Pak D kok 34 bulan kok baru kayak ini? Nah ini teman-teman ya, ini
Sambil jalan-jalan teman-teman ini. Ini penyebabnya pas saya datang ke sini itu dalam keadaan kebakaran. Habis kebakaran teman-teman ya, sawit ini. Sawit ini tidak menyangka, saya sendiri pun tidak menyangka kalau kok bisa seperti ini sawit ini. Padahal tanahnya ya biasa, tidak terlalu subur lah, ini berpasir. Dibandingkan yang lain-lain itu memang pertumbuhannya itu beda yang ambil teman-teman. Jadi bagi petani kelapa sawit pemula khususnya, ada yang di sahabat saya setia itu yang ada di Cilacap sana, yang ada di Banten ya, orang Cilacap teman-teman ya. Pak D, saya akan menanam kelapa sawit ya. Beliau mengirimkan video ya tentang pembukaan lahan. Ini mudah-mudahan sahabat di sana yang ada di Banten itu tidak salah pilih nanti ya kalau menanam sawit ini, yaitu varietasnya yang DXP yang ambi. Nah ini karakternya itu di samping buahnya banyak, siap ditempatkan ataupun ditanam di segala kondisi tanah ya, baik tanah subur maupun tidak subur pun ini siap. Ya kalau seandainya sepeda motor itu anggaplah sejenis sepeda motor yang bandel lah mesinnya. Jadi tidak boros perawatannya dan nyaman, tarikannya pun kuat. Nah seperti juga sawit ini, perawatannya mudah, hasilnya maksimal. Ini memang salah satu varietas yang terbaik sepemahaman saya. Kenapa Pak D kok menanamnya kemarin diupload kok Sriwijaya 5 bukannya yang ambi? Nah ini permasalahan teman-teman ya. Saya untuk khususnya di daerah saya di Kecamatan Kendawangan, Airupa, Singkup, Manis Mata dan sekitarnya itu memang untuk varietas yang ambi ini belum familiar lah, belum populer teman-teman ya. Dan yang tempat pembibitan kelapa sawit pun belum banyak yang nanam. Bahkan saya mencari bibit yang ambi ini adanya ya jauh dari sini itu 7 jam kendaraan di daerah Ketapang sana. Kembali teman-teman ya, bagi petani pemula ya yang sebelum menanam sawit, saya sarankan menanam varietas yang ambi, karena varietasnya ini cukup bagus, mudah perawatannya, kemudian buahnya besar-besar banyak. Nah seperti ini teman-teman ya. Habis sebenarnya ini baru sekitar ya 24 bulanan ya, 24 bulan ini kalau yang nyata, karena kebakaran. Dulu saya kondisi habis kebakaran ini sekitar umur 1 tahun lebih sawit ini. Nah bisa pulih seperti ini sih saya di luar dugaan. Saya kira nggak akan seperti ini teman-teman ya, karena kebakaran total teman-teman ya. Ini sawit ini dalam keadaan ya mengerikan lah kalau bisa dibilang, karena hangus teman-teman. Tapi alhamdulillah karena memang varietasnya ini bandel, bagus. Ternyata saya teman-teman ya, saya menyaksikan sendiri ini, testimoni ya, istilah bahasanya itu, bahwa varietas ini memang luar biasa. Saya beberapa tempat mengelola sawit dan menjumpai kebun-kebun sawit ini memang beda kalau yang ambil teman-teman. Tapi semua itu tergantung selera teman-teman ya. Saya tidak mengkultuskan satu varietas ya teman-teman ya. Tidak istilahnya membanggakan salah satu varietas, karena semua sudah diteliti oleh para ilmuwan bahwa semua varietas itu tetap bagus. Cuman saya menyaksikan sendiri seperti ini teman-teman. Ibaratnya orang itu memilih
pakaian. Ada yang seneng kotak-kotak, ada yang seneng jambon, ada seneng yang krem, ada yang seneng batik, ada seneng yang hitam sekalipun merah dan lain sebagainya. Nah, sama dengan petani teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin di daerah sana populernya ataupun familiarnya itu varietas apa dan hasilnya yang banyak. Misalkan, oh di tempat saya Pak D yang bagus itu Sain 1 misalkan, Sain 1 Kalabar misalkan. Oh tempat saya bagusnya varietas Verdan. Oh tempat saya Pak D bagusnya Simalungun. Nah jadi itu terserah kesukaan teman-teman. Yang penting teman-teman itu suka gitu. Kalau ini saya mau sudah berapa tempat saya baik nyuting maupun ya secara tidak langsung melihat jalan-jalan dari umur yang 0 sampai 3 tahun ini, yang paling menarik ini memang yang Yangambie teman-teman. Ya gampang perawatannya, mudah penanganannya, buahnya banyak, besar-besar daripada yang seumurnya itu lebih besar, lebih banyak. Kemudian ditanam di sembarang tempat, tanah itu karakternya varietas ini tuh memang bisa teman-teman ya. Terlebih-lebih yang tanahnya mineral subur. Semakin subur tanahnya, semakin jarak tanamnya itu diperjarang. Maksimal yang paling untuk varietas ini, karena ini tergolong pelepahnya itu pendek sampai sedang teman-teman ya. Karena ini sudah seperti ini baru pelepahnya sekitar 3 meter teman-teman ya panjangnya ini. Jadi idealnya itu maksimal 9 kali 9 teman-teman ya. Bahkan ditanam 8 kali 8 pun ini masih juga siap teman-teman. Jadi semakin subur, semakin jarak tanamnya semakin lebar teman-teman. Misalkan tanahnya gersang cukup 8 kali 8 ataupun 8 kali 9. Kalau tanahnya subur 9 kali 9 atau 9 kali 10 tergantung selera teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ya. Sekali lagi saya baru menemukan ini teman-teman ya. Kalau andai kata saya sudah dari dulu itu udah paham karakteristik varietas Yangambie, tentu aku mencari Yangambie. Dan di sini di sekitar tempat saya itu sangat sulit untuk mencari bibit Yangambie ini. Oke teman-teman, semoga tetap semangat. Apabila mau menanam ya saya ingatkan varietas Yangambie itu memang bagi saya pribadi yang terbaik. Tapi tentunya bagi teman-teman ya beda. Silahkan teman-teman sesuka hati. Yang penting bertani itu senang, disertai senang hati. Jadi semangat kita bertani. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat berpisah, berjumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.